Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ulik wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya bersyukur sahabat-sahabatku, saudaraku bisa bertemu lagi di sini dengan saya Ali Sabilullah di rumah Kesemuan Khalifah. Kali ini saya akan sedikit membahas tentang video settingan, khususnya di video kali ini saya membahas tentang Kang Ujang Bustami, yang paling viral di antara kreator video-video settingan dukun santet, sehingga ada yang menyebutnya sebagai raja doubler ya. Termasuk saya percaya kalau Ujang Bustami itu raja doubler atau dobol ya. Istilahnya dobol itu disebutkan bagi orang-orang atau oknum-oknum khusus yang membuat video settingan di konten-konten YouTube-nya dan itu dikesankan asli sehingga disebut membodohi publik. Kenapa kok membodohi publik? Bahkan bisa-bisa ada beberapa sampai ke tingkat penipuan. Karena orang-orang seperti itu beberapa kan disebut asli, disebut sakti gara-gara tampilan di channelnya itu, di kontennya itu, sehingga itu disebut asli. Jadi aktingnya itu disebut asli sehingga dia betul-betul dipercaya sebagai sosok yang sakti. Sehingga yang namanya memang konteksnya membasmi dukun-dukun santet, sehingga orang-orang yang mempercaya itu pergi datang ke mereka sebagai ahli mengobati orang-orang yang kena santet oleh dukun santet itu. Padahal kan itu settingan. Jadi mereka tidak betul-betul tidak sakti. Padahal itu settingan. Hanya dipercaya itu sakti sehingga betul-betul datang untuk berobat mengobati penyakitnya yang dipercaya kena santet dukun santet itu. Padahal kan itu nggak sakti, jadi nggak bisa seperti itu. Nah, ketika nggak bisa lalu didatangi dan mereka membisa-bisakan diri, apalagi ramai antri, itu kan sudah ke tingkat penipuan. Itu ada beberapa itu seperti itu. Jadi tidak nyata, tidak bisa dibisa-bisakan. Bahkan nanti memakai fasilitas yang tidak nyambung dengan pengobatan itu. Berarti kan itu sudah penipuan. Minta bayaran, lalu itu tidak nyambung dengan kasus pengobatannya itu. Berarti kan itu sudah penipuan. Jadi ada yang sampai ke tingkat itu. Ini soal pembodohan publik yang dilakukan oleh kreator YouTuber pembuat video settingan itu. Kenapa disebut pembodohan publik? Karena mereka mengesankan video-videonya itu sebagai asli, sehingga terkesan aktingnya, kesaktiannya, umpamanya di situ ada jurus-jurus, ada mental, ada kekalahan dukun-dukun santet, dan juga dukun santetnya itu kan dikesankan asli. Sehingga ada banyak, bukan hanya beberapa, banyak netizen yang percaya itu betul-betul dukun santet. Mereka berdalih memang untuk membasmi dukun-dukun santet, untuk membasmi kemusyrikan, tapi kan itu drama. Itu settingan. Jadi tidak nyata. Jadi tidak nyata terjadinya yang mereka nyata-nyatakan. Makanya ini termasuk bagian dari halusinasi mereka yang di real-realkan, yang dinyata-nyatakan. Seperti itu. Makanya mereka juga disebut, selain doubler juga disebut halu. Jadi ada gangguan halu di jiwanya dengan membuat video settingan yang dikesankan asli itu. Jadi itu satu. Mereka itu mengesankan video itu asli sehingga masyarakat atau netizen banyak, bukan hanya beberapa, bahkan ribuan ya netizen mempercayai itu asli. Padahal kan tidak. Itu kan berarti membodohi mereka. Memang ada sebagian yang mengakui bahwa itu adalah hiburan, tapi itu kan terkesan diplomatis juga bahasanya, sehingga netizen tetap saja percaya. Terbukti di komen-komennya, termasuk yang di video terakhir yang dibuat oleh Ujang Bustami tentang dukun penyebut nyawa itu judulnya, sampai ada berapa episode ya,
sekarang 3 episode mulai kemarin ya. Saya cuplik videonya itu di setelah kata apa kantar ini ya. Setelah rekaman saya ini, itu banyak itu komen-komennya menganggap sungguhan, menganggap serius sungguhan. Bahkan didoakan ya Allah lindungi Ujang Bustami. Di situ ada yang manggil Ustadz. Bahkan di situ ada yang menganggap itu adalah agar supaya Ujang Bustami dimenangkan oleh Allah. Biar siar dakwahnya. Di sini ini kan serius, ini dakwah-dakwah apa gitu loh. Dakwah-dakwah macam apa dengan kedustaan. Itu kan bohongan, video bohongan. Jadi dakwah dilakukan dengan membuat video bohongan yang dikesankan asli. Berarti ini kan terkesan asli karena reaksi dari masyarakat untuk video itu adalah menganggap itu real, nyata, terbukti dari komen-komennya itu, doa-doanya itu. Dan doa-doa itu mengucapkan ayat-ayat suci, kalimat-kalimat thayyibah. Coba. Kalimat-kalimat thayyibah. Itu sahabat-sahabatku, satu, karena memang terkesan asli dan reaksi masyarakat menganggap itu asli, padahal itu adalah bohongan. Yang kedua, walaupun itu dijujurkan jujur, mengaku hiburan umpama, ini malah tidak kalah bahayanya, tidak kalah buruknya daripada yang dikesankan asli tadi. Karena sudah jelas-jelas yang dibawa di dalam video settingan itu adalah fasilitas agama. Di situ ada kalimat-kalimat thayyibah ya. Kalimat-kalimat thayyibah, ada syahadat, ada salawat, ada bacaan la ilaha illallah, ada bacaan syahadat. Itu kan fasilitas-fasilitas agama. Selain dirinya itu menampakkan dirinya sebagai tokoh seakan-akan spiritualis. Di situ membawa lambang ya, kayak pakai pakaian yang religius, bergaya ustadz, bergaya kus. Makanya mereka dipanggil kus, dipanggil ustadz. Terus membawa juga amalan-amalan spiritualis, amalan-amalan yang isinya ayat-ayat suci, salawat-salawat itu. Padahal itu adalah bohongan, video settingan. Betapa tidak layaknya ketika ayat-ayat, toh walaupun terus terang, ini ayat-ayat dibuat sebagai hiburan atau bahkan permainan. Wah, ini amat tidak layak sekali. Ini juga buruk sekali. Bahkan ini yang sering ketika agama atau ayat-ayat Allah itu dijadikan hiburan atau permainan. Ini bagian dari kebiasaan orang-orang musyrik atau orang-orang munafik yang sering diingatkan di dalam Al-Quran itu sendiri. Makanya ini semoga Ujang Bustami, Samsudin atau siapa, Idris dan sejenisnya itu loh, yang biasa membuat video settingan dengan dalih berdakwah membasmi kemusyrikan tapi dengan video settingan yang dikesankan asli. Semoga ini juga diketahui ayat ini yang saya bacakan ini. Allah menegaskan di dalam surat Al-An'am ya, ayat berapa ya? Ayat 70. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzaril ladzina takhadhu dinahum lahwa wa la'iba wa ghurrathumul hayatud dunya. Wa dzakkir bihi an tubsala nafsum bima kasabat. Laisa laha min dunillahi waliyyu wala syafi'. Ini tegas tentang karakter orang-orang musyrik. Ini di ayat ini redaksinya tentang orang-orang musyrik. Bahwa orang-orang musyrik itu biasa menjadikan agama Islam. Dalam penafsiran di dalam ayat ini adalah dinahum itu yang disebut adalah dinal Islam, agama Islam. Jadi orang-orang musyrik itu biasa mempermainkan atau menjadikan Islam sebagai hiburan. Wa dzaril ladzina, jauhi, tinggalkan. Wa dzaril ladzina takhudhu, yang menjadikan dinahum agama mereka. Yani kalau dalam penafsiran dinal Islam ya. La'ibu wa lahwa, sebagai sendagurau dan permainan. La'ibu wa lahwa, permainan dan sendagurau. Ajar permainan, main-main dengan agama, permainan ya, sendagurau, candaan, hiburan itu. Nah ini kan video settingan ini tujuannya kan untuk hiburan. Toh tadi mengaku hiburan, apalagi tidak mengaku itu dikesan-kesankan bukan sebagai hiburan, berarti kan kebohongan, kedustaan. Lain lagi nanti kedustaan dalilnya lain lagi tentang kedustaan. Ini tentang hiburan yang dikarakterkan, yang biasa dilakukan oleh orang-orang musyrik dan munafik. Dalam ayat-ayat ini adalah musyrik, orang-orang musyrik ya, musyrikun, al-musyrikun ya.
tinggalkan mereka yang biasa menjadikan dinal Islam di sana ya, agama mereka sebagai la'ib wa permainan dan senda gurau. Wa gharathumul hayatud dunya, dan itu mereka itu tertipu dengan dunia. Artinya gharathumul hayatud dunya, al hayatud dunya bizinatiha, dengan hiasan-hiasannya, dengan kemewahannya, dengan nilai-nilai dunawiyahnya. Mereka menjadikan agama atau Islam itu sebagai permainan dan senda gurau karena kemewahan dunia. Termasuk di ayat lain juga disebut bagian di dalamnya apa, karena tertipu oleh dunia ini, yakni dunia menjual agamanya ditukar dengan dunia, hal-hal yang dunia untuk kepentingan duniawi. Jadi menampakkan agama hanya sekedar untuk kepentingan duniawi, kemewahan, kekayaan, harta benda seperti itu. Lanjutannya wadzakir bihi. Ya kalau mungkin dalam khususnya dalam konteks ini bisa jadi dolar gitu ya. Buat konten dengan fasilitas agama yang dibuat untuk dibuat hiburan itu, padahal tujuannya hanya untuk meraih dolar. Bisa jadi seperti itu. Dan pas untuk ayat ini sebagai permainan dan senda gurau, dan itu hanya untuk kepentingan dunia, sehingga mereka tertipu dengan dunia gara-gara kemewahan, gara-gara banyaknya dolar dia. Dengan permainan ini, dengan video settingan ini. Itu kalau dikaitkan dengan konteks video settingan yang dilakukan oleh oknum-oknum gus-gus itu, kreator video settingan itu. Kemudian lanjutannya wadzakir bihi antub salanafsum bima kasabat, dan ingatkan mereka, dan mengingatkan mereka termasuk apa yang saya lakukan ini dan youtuber-youtuber yang lainnya mungkin dalam konteks YouTube, channel YouTube atau langsung. Itu memang diperintah untuk diingatkan, saling mengingatkan, antub salanafsum bima kasabat, agar mereka tidak terjerumus sampai terjerumus ke dalam yang dimaksud dalam penafsiran ini adalah neraka. Nafsun itu jiwa manusia. Antub salanafsum bima kasabat, atas perbuatan yang dilakukan oleh mereka itu, dengan permainan dan senda gurau itu yang dilakukan untuk agama itu. Jadi memperkenalkan agama menggunakan agama, senda gurau dan permainan itu. Laisa laha, kembali laha ya'udu ilaha, ha itu ilah nafsi. Jadi ha itu kembali nafsi, itu jiwa manusia. Laisa laha min dunillahi wali wala syafi. Dan sungguh, dan tidak ada pelindung bagi mereka di neraka kelak, dan pemberi syafaat pertolongan selain Allah. Jadi ini saya buat video ini sebagai juga bagian dari wadzakir bihi. Karena ini saya pribadi nilai bagian dari permainan, mempermainkan agama, atau agama dibuat candaan atau hiburan atau senda gurau itu. Itu sahabat-sahabat. Jadi ketika ini, walaupun tadi nomor 1 disebut pembodohan publik karena dikesankan asli, dan itu buktinya di kolom-kolom komentarnya itu netizen menganggap mengesankan itu asli. Itu selain itu kan kedustaan namanya. Walaupun disebut hiburan yang nomor 2 karena hiburan, itu pun tidak kalah parahnya, tidak kalah buruknya dipandang di dalam agama dengan contohnya dalil ayat ini, bahwa memang tidak layak walaupun ketika ayat-ayat atau fasilitas agama, ayat-ayat atau lambang-lambang Islam dijadikan fasilitas untuk membuat video settingan itu. Nah ini tentang kedustaan. Itu katanya dengan dalih yang nomor 1 tadi ya, dengan dalih membasmi dukun santet. Itu kan video settingan. Itu kan sebuah kebohongan dan kedustaan. Karena reaksi netizen itu menganggap asli. Ini saya ikutkan video komentator di video selanjutnya setelah pengantar ini ya. Itu nyata itu. Lindungi Ujang Bustami ya Allah, dan yang lain-lain itu seperti itu biasanya. Dianggap ustadz, bahkan ada yang menganggap wali ya. Bahkan bisa-bisa menganggap wali. Pernah itu satu saat gue apa dulu yang terjadi itu, dianggap wali, dekat dengan Allah, orang soleh yang membasmi kesyirikan, padahal itu settingan. Nah ini adalah bisa disebut kedustaan atau kebohongan, nyata-nyata kebohongan kan, karena itu tidak asli, dikesankan asli, dan reaksi asli itu kan kebohongan jadinya. Makanya sampai Rasulullah Rasulullah menegaskan, wailul, ini celakalah, ini hadis sahih ya yang diriwayatkan oleh Abu Daud ya. Wailul lilladzina yuhadditsu fayakdzibu liyudhika bihil qauma. Wailul lahum. Wailul, celakalah bagi orang yang berbicara
fayakdzibu, lalu dusta, berbicara dengan cara dusta, liyudhika, hanya untuk menjadikan yudhika bihi, dengan pembicaraan yang dusta, dengan kedustaan itu, liyudhika bihi bihil kaumah, hanya untuk agar orang lain itu tertawa, ada yang terhibur. Ini jelas ini sudah. Liyudhika, untuk menjadikan orang lain tertawa atau terhibur. Wailul lahum, wailul lahum, diulang lagi, dikonfirmasi sama Rasulullah. Wailul lahum, celaka mereka, celaka mereka. Nah, ini ngeri sekali, ancaman Rasulullah itu ngeri sekali. Kalau orang hanya untuk ingin menghibur saudaranya, untuk biar bisa tertawa, tapi dengan kedustaan, maka wailul lahum, wailul lahum, Allah menegaskan celaka bagi mereka, celaka bagi mereka. Ini jelas sekali. Kemudian Rasulullah juga menegaskan Innil amza. Kalau masalah canda gurau, Rasulullah juga gurau, tapi juga ditegaskan sama Rasulullah, Innil amza. Sungguh saya itu juga suka bercanda, katanya Rasulullah. Tapi diteruskan, wala aqulu illa haqqan, tapi saya itu dan saya tidak berkata melainkan yang hak, yang benar, tidak dusta. Ini Rasulullah melanjutkan kalimat tidak berdusta ini. Tidak berdusta ini dalam konteks sebelumnya tentang candaan. Berarti Rasulullah walaupun canda itu tidak berdusta. Betapa Rasulullah menegaskan larangan berdusta atau berbuat bohong walaupun dalam hiburan atau candaan. Ini jelas. Nah ini sahabat-sahabatku, makanya jelas sekali dari keterangan-keterangan agama berupa ayat-ayat dan hadis Rasulullah, jelas bahwasanya video settingan apapun alasannya, baik dibuat dalih itu untuk mensiarkan atau mendakwahkan Islam atau memberikan selawat, itu juga tidak layak, karena itu dilakukan dengan kedustaan dan kebohongan. Bahkan bisa jadi tadi untuk wagarathumul hayatud dunya, kepentingan duniawi, kepentingan dolar, dengan dalih berdakwah itu. Toh walaupun dibuat hiburan, itu juga buruk, itu juga tidak layak, itu juga wailul, celaka bagi mereka, diancam oleh Rasulullah. Karena kedustaan itu tidak layak walaupun di dalam candaan atau hiburan. Candaan atau hiburan, ketika agama dibuat candaan hiburan, itu bagian dari karakter yang dilakukan oleh orang-orang musyrik. Juga dilakukan oleh orang munafik, orang-orang Islam itu sendiri yang merongrong merusak Islam dengan menjadikan agama Islamnya itu sendiri sendaguru atau permainan. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam surat At-Taubah ya dijelaskan tentang orang munafik. Tadi orang musyrik ya, yang menjadikan agama Islam itu permainan atau sendagurau. Sekarang orang munafik konteksnya. Orang munafik yang menjadikan orang Islam itu sendiri yang menjadikan agama itu, Islam itu permainan dan sendagurau. Bismillahirrahmanirrahim. Wala in saltahum la yaqulunna inna kunna nakhudu wa nal'ab. Qul abillahi wa ayati wa qul abillahi wa rasuli wa ayatihi kuntum tastaziun. Katakan kepada mereka, ketika mereka wala in saltahum, ketika mereka ditanya wala in saltahum la yaquluna, mereka akan menjawab inni nakhudu wa nal'ab. Sungguh, ini menegaskan orang-orang munafik jawabannya, kami hanya bersendal gurau dan bermain-main saja. Itu dalam agama. Mustahziuna bil Islam, mustahziina bi ayatillah. Katakan kepada mereka, apakah dengan Allah, kepada Allah dan ayat-ayatnya, dengan menggunakan ayat-ayatnya dan Rasulnya, kalian memperolok-olok dengan cara mempermainkan atau menjadikan agama itu sendagurau dan permainan itu? Ini tegas ini. Dalam konteks video settingan, ayat-ayat Allah salawat dibaca, padahal itu dalam kebohongan, dalam settingan belaka yang dikesankan asli. Astagfirullahaladzim, subhanallah, maha suci Allah. Semoga kita dilindungi dari hal-hal yang kayak itu. Nah itu sahabat-sahabatku, ini video makanya parah-parah ya, ketika suatu oknum, yakni yang mengaku mereka atau yang disebut mereka kus atau ustadz, sedangkan mereka membuat video settingan itu dengan membawa ayat-ayat Allah atau salawat-salawat Allah dengan dalih apapun maupun dengan hiburan itu tadi. Demikian sahabat-sahabatku, ini tegas ya. Makanya itu jelas, pembodohan publik itu bukan gus atau ustadz, tapi oknum duniawiyah, orang-orang yang berkembang dengan duniawi yang menggunakan fasilitas agama, mengesankan dirinya seorang gus,
bahkan mengaku dirinya seorang kus atau ustadz dengan membaca salawat dan ayat-ayat yang sok fasih di dalam pembuatan atau kreasi video-video settingannya itu. Demikian, semoga ini bermanfaat. Dan ini saya ikutkan cuplikan video terakhir yang dilakukan oleh Ujang Bustami yang judulnya lumayan heboh ya. Dan ini menjadi drama yang bersambung biasanya. Dan biasanya ini disambut oleh guru-guru dobol, guru-guru spiritual dobol lainnya, kreator pembuat video settingan itu. Contohnya dulu pernah ada topik nyeronggeng semua orang-orang gus-gus dobol, oknum gus dobol itu membahas nyeronggeng, bahkan sampai datang ke tempatnya seakan-akan ya so yes. Juga Samsudin kemarin dukun Dajjal, sampai yang lain yang mengakui, yang mengesankan dirinya gus atau ustadz datang ke sana dengan dalih membantu. Itu kan mengesankan asli, itu kan membodai umat seakan-akan yes realitas itu, didatangi, dibantu ya. Kreatornya pemuja dukun Dajjal ya, Samsudin, Gos Samsudin ya. Itu pernah juga Idris juga melakukan sekarang apa itu tentang Syekh Utsman. Itu biasanya disambut yang lain juga. Nah, ini dilakukan oleh Ujang Bustami baru-baru ini, yaitu tentang yang berjudul Dukun Penyabut Nyawa. Di situ judulnya dihebohkan ya, sehingga menarik perhatian netizen seakan-akan yes, seakan-akan asli. Luar biasa sekali caranya. Cerdas banget untuk membudai umat. Di situ sampai ada dipendam, sampai perut Ujang Bustami dirobek-robek, dikerubungi oleh belatung. Belatung itu belatung pakan burung ya. Banyak di toko online shop banyak itu pakan burung itu belatung pakan burung banyak itu. Lihat aja persis itu pakan burung, ulat pakan burung itu. Allah karim. Dan itu pun di komentar-komentarnya itu luar biasa, jelas itu asli gitu. Bahkan kalau ada yang bilang tidak asli itu dibully, itu asli gitu. Subhanallah, ini luar biasa, pembodohan yang luar biasa. Ini sudahlah bagian dari pembodohan publik ya, luar biasa. Demikian sahabat-sahabatku, semoga ini bermanfaat. Salah kurangnya maafkan saya, jangan lupa tegur sapanya, dan selebihnya saya hanya bisa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum. Ya. Aduh, ini apa mana? Otak minggir. Assalamualaikum. Diok ini Diok. Saya duduk di sini aja, Pak. Ini ya Diok. Saya duduk di sini aja. Diok ini semua Diok. Gimana, sehat, Pak? Hebat. Hebat kenapa, Pak? Salut. Wali datang kerja undangan lain. Ya kan, saya mah kalau ada undangan datang, Pak. Undangan tuh sekali-kali makan-makan, Pak. Makan. Ingat cuma ilmu sih hebat. Ilmu hebat kumaha, Pak? Saya mah teh hebat. Selamat dengan timaturai. Nu hebat mah ilmuna Allah. Kan nggak ada orang hebat, nggak ada orang kuat. Nggak bisa. Semua sehat-sehat aja kan, Pak? Ya, nggak bisa. Ini kenapa sih, Pak, tempatnya di atas begini tuh kenapa? Nah, ini dia udah 10 tahun jadi. Ingat dengar cina ilmu hane hebat nih ilmu mana itu. Terus kenapa mau diliput secara live ini gimana? Kan ini live nih, saya sambil live tuh, aduh, ana maning, Pak.
Kalau lab tuh kikuk-kikuk. Tarung baik. Capek saya ngeladeni be kalau ente-ente undangan nih saya capek. Lihat itu kuburan itu. Iya tahu saya adukin buat apa ini? Buat mana? Kubur mana ke didinya? Sembarangan be buat saya. Ini buat lele aja, bawa apa? Ternak lele. Sengaja gua yang didinya tuh. Buat kuburan mana didinya? Terus Pak, damai aja. Damai itu indah. Damai aja. Jangan ada pertarungan-pertarungan, pertempuran-pertempuran. Semua sama makhluk Allah, Pak. Mana ini nyoba cina ilmu sakti mana? Bapak di sini bertapa tuh banyakan tak gimana ini? Ini tempat ritual aing tiba itu. 10 tahun aing di dia. Pas ritual gimana? Udah sih Pak, jangan tarung-tarung aja. Saya anggap saja murid Bapak, anggap murid Bapak. Saya mau belajar berguru lagi, saya mau belajar berguru. Saya mau berguru aja sama Bapak. Aing Ya. nyoba.